Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak tentang beriman kepada malaikat Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Selanjutnya kita mulai beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Beriman itu apa? Perhatikan, beriman adalah percaya. Jadi, beriman kepada malaikat Allah adalah kita meyakini, kita yakin dengan sepenuh hati. Kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa malaikat Allah itu benar adanya. Walaupun kita tidak bisa menyaksikan dengan mata kita. Nah, malaikat itu siapa? Oke, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan bersifat ghaib. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan Allah dari cahaya. Jadi tidak seperti kita manusia diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, sehingga ia bersifat ghaib, tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat malaikat? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak pernah ingin tidur. Malaikat tidak pernah ngantuk. Malaikat tidak ingin menikah. Tidak ingin punya pasangan. Tidak pernah punya pasangan. Yang kedua, malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak seperti kita lihat makanan yang enak, bingung. Aduh enak ya, ayo kita beli yuk, kita coba, kita makan. Itu kita. Tapi malaikat tidak pernah. Karena dia tidak punya hawa nafsu, tidak ingin makan, tidak ingin minum. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat bukan laki-laki, sehingga dia tidak ganteng. Dan malaikat bukan perempuan, sehingga dia tidak cantik. Yang keempat, malaikat itu bersifat ghaib. Kita tidak bisa melihat secara langsung malaikat itu seperti apa sih? Seperti apa ya? Tidak bisa. Yang tahu wujudnya malaikat hanyalah Allah. Yang kelima, malaikat senantiasa mentaati perintah Allah. Dari sejak Allah menciptakan malaikat, ketika dia diperintah untuk mencatat amal kebaikan manusia, maka dia akan selalu mencatat terus sampai nanti kiamat, sampai orang tersebut meninggal. Itulah bentuk ketaatan malaikat kepada Allah. Dan yang keenam, malaikat senantiasa bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bertasbih kepada Allah sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah.
Sekarang kita akan mempelajari nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebenarnya ada sangat banyak. Yang tahu hanya Allah. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama, 1, Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail bertugas membagi rizki. 3, Israfil meniup sangkakala. Sangkakala itu sama dengan trompet. Trompet itu apa? Yang ditiup ya, berbunyi. Kapan trompet itu dibunyikan? Ketika nanti terjadi hari kiamat. Yang keempat, di situ ada malaikat Israil, malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Berikutnya ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas memberikan pertanyaan ketika nanti kita mati, yang memberikan pertanyaan di alam kubur. Ada malaikat Raqib yang mencatat amal baik kita. Dan yang berikutnya ke-6, ke-7 ada malaikat Atid yang senantiasa akan mencatat amal keburukan kita. Jadi ingat-ingat, kita harus berbaik-baik nih sama malaikat siapa tadi? Malaikat Atid. Dia akan senantiasa mencatat amal keburukan kita sekecil apapun. Jadi tidak ada amal kebaikan kita yang terlewatkan oleh malaikat dan amal keburukan kita yang terlewatkan oleh malaikat. Jadi Ibu Aisyah ingatkan, jangan pernah lupa bahwa kita senantiasa akan diikuti oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Berikutnya ada malaikat Ridwan yang senantiasa menjaga surga. Disitulah nanti kelak kita berhadap akan memasukkan Allah ke surganya. Kita akan bertemu dengan siapa? Malaikat Ridwan. Yang terakhir ada yang ke-10, malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Hati-hati ya, berdoa saja kita tidak pernah bertemu dengan malaikat Malik. Kenapa? Karena kita akan masuk neraka. Mari kita bersama-sama tepuk malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, membagi rizki tugasnya Mikail, meniup sangkakala itu tugas Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israil. Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal kita yang buruk, Ridwan menjaga surga, Malik neraka. Oke, sampai di sini anak-anak. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.